Saya sebenarnya sangat singkat dan mungkin agak enteng juga kepada Cak Anam dan Mbak Inayah. Ketika misalnya diberikan kesempatan entah 5 menit, 10 menit atau 15 menit untuk bertatap muka langsung dengan Pak Prabowo dengan Mas Pangeran, itu apa yang ingin diungkapkan, apa yang ingin disampaikan kepada mereka, dan sekiranya apa yang ingin yang ingin didesak untuk segera dilakukan kepada Pres maupun Mas Pangeran Wapres seperti itu. Itu suara publik apa yang ingin disuarakan, intinya itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Mas Bayu. Langsung jawab aja Mas. Langsung jawab, ya. Silakan, Mbak Inayah. Bukan pertanyaan skripsi Mbak, nggak usah dipikir. Ya. Ya, masih mikir. Kalau ke Pak Prabowo, apa ya pertanyaannya? Saya skip ke Mas Gibran aja dulu ya. Boleh, Ya. sebagai senior anak presiden gitu Iya. maksudnya ya. Paling saya akan nanya, Mas Gibran, ini kan maksudnya gini, perlengkapan negara itu kan canggih banget ya. Apakah Mas Gibran bisa membantu untuk mencari tahu Fufu Fafa itu sebenarnya siapa? Mbak, itu Mas Pram tahu jawabannya itu. Uncle Pram tahu itu jawabannya. Jadi habis ini bisa nanya Uncle Pram itu. Oke, Cak Anam, silakan. Repot ini. Saya tak serius. Kalau saya dikasih waktu nggak usah 10-15 menit, 3 menit aja, saya akan bilang tolong dijaga penegakan hukum, jangan diintervensi ya, oleh siapapun, karena itu penting. Ya, ini cerminannya sederhana. Kok tiba-tiba ada pagar laut misalnya, laut kok baru sekali ini loh, saya seumur hidup itu kok laut dipagerin gitu. Biasanya ya rumah orang, ya kan, tetangga kita ini kok laut dipagerin gitu. Nah, pentingnya untuk memastikan penegakan hukum tidak boleh diintervensi itu, yaitu mencerminkan politik kita kayak apa. Sekecil apapun intervensinya, siapapun yang melakukan intervensi, itu rusaknya itu mendasar. Nah itu kalau ketemu sama mereka, saya akan tanya, soal mereka mau jawab, mau melakukannya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya saya nunggu teman-teman Brawijaya, mahasiswanya. Oke. Terima kasih Cak Anam Mainai. Langsung ke teman-teman di tengah, ya silakan yang berbaju kotak-kotak, yes. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sofa Meroto. Saya juga seperti Mas Anam dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kebetulan saya mengambil konsentrasi hukum internasional. Jadi mungkin yang sering saya soroti adalah kebijakan-kebijakan dan arah politik politik internasional dari Indonesia. Yang saya lihat, satu, Pak Menlu kita saat ini bukanlah diplomat karir. Jadi mereka nggak. Jadi beliau, saya rasa cukup banyak blunder di kebijakan-kebijakan, mulai dari yang Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Dan beberapa kebijakan luar negeri maupun orang-orang yang ada di kementerian saat ini, yang ada di kabinet, bukan orang yang pas atau bukan orang yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan posisi yang dia dapatkan saat ini. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Mbak Inayah dan Mas Anam, karena kemarin kan kita punya 3 calon, kemudian kita dapatlah yang kita dapatkan saat ini Pak Prabowo dan Pangeran Gibran mungkin ya. Nah, apakah menurut Mbak dan Mas kita perlu untuk menyarankan kepada pemerintahan untuk mencopot orang-orang yang tidak berhak atau tidak layak untuk mendapatkan jabatannya dengan orang-orang yang memang punya concern dan layak di jabatan tersebut, bahkan lawannya entah Pak Ganjar ikut ke kabinet, Mas Anies ikut ke kabinet dan lain sebagainya. Oke, mungkin terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Silakan, kita beri aplaus untuk teman. Silakan, Mas Anam dulu deh. Iya, soal kebijakan luar negeri, kebetulan memang 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini saya nggak mengikutin ya. Sebelumnya saya intent karena saya di Human Rights Working Group yang kerjanya memang internasional. Lah, harusnya kebijakan luar negeri harus lebih oke ya. Kenapa lebih oke? Dari segi pendekatan matematika saja sebenarnya. Menterinya 1, wamennya 3, 4 orang ngurusin Kementerian Luar Negeri, artinya ngurusin kebijakan luar negeri. Lah kalau Ini Mbak Vera, yang harus dikasih tagar yaitu
Kapolrinya Mbak Vera, percuma saja. Ya, selama Kapolrinya tetap Sigit, ya, Sigit yang megang itunya, cuma yang jalan kan Jokowi Mbak Vera. Kapolri Jadi di situ, Jokowi, bukan Sigit, Jokowi. Sigit cuma nah iya, nah iya. Ya udah tangkap Jokowi aja, selesai cerita. Ini loh. Makanya itu kalau Jokowi bacain Fatihah aja selesai Mbak Vera. Kita bacain Fatihah aja udah. Kita bareng-bareng baca Fatihah di sini udah. Kebohongan Jokowi itu udah banyak Mbak Vera. Kapolda kemarin juga pakai nopol nggak bayar pajak. Itu artinya kan Tuhan yang menunjukkan. Ya, Jokowi cuap-cuap ini dosen saya pembimbing galak, hari ini beliaunya klarifikasi. Ternyata bukan dosen pembimbingnya. Antara wali di ijazah dengan wali nikahnya pun juga beda. Nah ini kita sebagai masyarakat yang waras, masa kita ada yang nggak waras? Makanya yang nggak waras sadarlah. Kita ini rakyat pemilik negeri ini. Ya, kita wajib ya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Karena apa? Jelas kok pemerintah ini di dalam sumpahnya adalah mensejahterakan masyarakat. Tapi hari ini kan masyarakatnya yang goblok. Ya dah, pemerintahnya disembah-sembah, seharusnya pemerintah menyembah kita. Inilah posisinya. Kalau dideketin pejabat senangnya bukan main. Itu yang salah. Seharusnya pejabat itu, ya toh, ini kita itu tuannya. Tapi kenapa sih kok mereka bangga deket ini difoto, deket ini bangga? Ini kan orang goblok. Kita sejahtera aja enggak? Kok kita pemilik negeri, kita pembayar pajak, ya toh. Makanya saya kadang bingung kok berpikirnya. Kok ada termul. Mas Wed, saya potong. Ini kan yang akhirnya ditersangkakan itu dilaporkan ke Polda ini, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa. Padahal yang mengupload yang menjadi konsumsi publik untuk dibahas adalah si Sandi, kader PSI. Abang mau melihat ini, apa yang dikatakan Mak Vera itu, benar ini, Kapolrinya berarti Jokowi. Kenapa yang membuat berita akhirnya orang yang menganalisa yang ditersangkakan? Ya sama, saya juga nggak begitu, nggak percaya sama sekali. Saya dengan pajak nggak percaya sama sekali. Tetap nanti Jokowi itu kemarin yang di Polda itu yang bilang bahwa fotokopinya betul Mbak Vera itu mungkin beberapa hari akan dipindah itu pasti itu. Jadi orang satu ini ayo bareng-bareng lah dibacain Fatihah ya, tapi segitu aja selesai lah. Ini bangsat ini udah bikin hancur bangsa kita. Jokowi ini bangsat sudah. Baik, kedua pertanyaan saya terkait dengan Pak Kasmujo yang akhirnya mengaku saya bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Saya nggak tahu. Akhirnya mengaku dengan sukarela tanpa ada paksaan. Apa yang abang lihat di situ? Ya karena gini, beliau ini kan sudah mau menghadap ilahi. Mau tidak mau harus ada kejujuran. Ya alhamdulillah beliau jujur. Jujur, memang begitu kok. Memang begitu adanya. Ini loh Bang, simpel aja kok. Kalau Jokowi itu orang baik, apa yang dipresentasikan apa ini orang-orangnya Jokowi, simpel kok, gak usah ribut-ribut. Tunjukin kalau punya ijazah selesai. Karena ini Jokowi sengaja bikin ini, aku nggak punya ijazah lah. Ya dan sambil menutupi kesalahan-kesalahan Jokowi ini dipakai untuk sementara ini gitu sambil 2029 anaknya nanti dicalonkan menjadi presiden baru dia bisa tidur. Hari ini dia nggak bisa tidur. Gitu loh. Lah nanti disandingkan dengan Kofifa itu mungkin anaknya dengan Kofifa itu mungkin gitu loh. Karena mungkin Kofifa kan sekarang kan naik itu jadi ketua umum Muslimat. Ya toh, nah di situ itu ya kita bacain Fatihah lah rame-rame sesuai dengan agama Islam. Fatihah agamanya Bang John apa udahlah selesai. Jadi semua ini menurut abang semua ini menurut abang drama lagi Jokowi. Selamat hari Minggu. Gimana Bang?
semua ini drama bertumbuk-tumbuk kebohongan Jokowi. Baik. Puji Tuhan. Bang Freddy. Iya bang, sampai kapan anak bangsa kita ini ditontonin dengan Secara kebohongan rohani juga semacam ini? sehat, puji Tuhan. Gitu loh. Selalu mendoakan Sampai yang terbaik kapan? bagi bangsa dan daerah dan rakyat. Aku yang tersakiti, Dan Bang, juga tolong dibantu pemimpin. mute. Bang. Sampai kapan bang Freddy, bangsa Bang Freddy. ini rakyat itu tidak pernah sejahtera, Saya nggak ada mensejahtera? detek. Kalau Bang, sebentar, bilang Bang. komunikasi, Sebentar, Bang Sueb. kita kan blokir semua Bang toh. Freddy, di mute dulu, Bang. Bang Freddy. Bang Freddy, halo. Bang Freddy, mute dulu. Bang Freddy. Iya, memang dong. Bang Freddy. Dong pun tanpa di situ sudah tahu soalnya Oke. Saya turunkan dulu. Yuk, karena mengganggu. Nanti biar dia sadar. Oke, silakan Mas Web. Sekarang gini loh bang, coba pemerintah ini kayaknya kan nggak punya arah bang. Iya tuh. Presidennya di hari ulang tahun buruh bilang ya tuh outsourcing mau dihapus, perampasan aset mau itu, giliran menteri hukumnya belum saatnya, belum tepat. Kan goblok, bego nih bang. Iya tuh. Lucu. MBG juga begitu, Menteri Sosial sekarang juga begitu, bikin SF. Memang rakyat ini disuruh bodoh, biar gampang dibodoh. Aduh, yang jangan naik sampai sebentar. rakyat ini pandai. Di situ, ya Danantara, Merah Putih, Koperasi, yang di bawah itu ngeluh kok bang, kepala desa itu ngeluh kok. Coba. Jadi kehilangan arah lah bangsa ini, sudah kayak kehilangan arah gara-gara Jokowi aja. Sudahlah. Kau terus-terusan begini kasihan anak bangsa kita, mau dibawa kemana? Den Bugis, sadar tolong lah. dibantu mute dulu Den Bugis. Anda sudah masuk ke Skomal. Den Bugis. Oke, dipersingkat. Kang Sueb. Kang Sueb dipersingkat. Yuk. Sementara itu dulu bang. Baik. Nanti Den Bugis. Apalah ini, aduh, kalau saya emosion orangnya, udahlah saya buang kamu ke laut lagi. Kau udah di atas Komal itu di mute. 1000 pas. Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Minggu, shalom. Ya bang, selamat siang pak. Selamat siang bang. Den Bugis tahan dulu. Den Bugis di mute dulu, Den Bugis. Den Bugis. Oke baik. Silakan, 1000 pas. Ya apa ini bang topiknya? Dari tadi. Den Bugis, Ini jangan giliran dibuka dulu mute-nya. Tadi kalau nggak nyimak turun yuk. Enggak, saya baru Komal, saya dengar masalah Jokowi. Oke pak. Oke, abang belum siap. Saya turunkan dulu ya. 1000 pas. Turun dulu ya. Kalau mau nyimak dulu di bawah, nanti naik kalau sudah nyambung. Kalau sudah terkoneksi langsung. Den Bugis silakan. Ini Bang Mala. Bang Iwan. Assalamualaikum. Iwan. Iya, Bang Berdikari. Bang Iwan, silakan. Aku nggak berani komen, nggak punya ijazah, malu. Hah? Seru nih. Maksudnya Nggak punya ijazah, apanya yang mau dikomentarin? Orang nggak punya ijazah nggak usah dikomentarin, malu kita. Ya sudahlah, nyerah aja, publikasi gitu loh. Berani nggak? Kenapa? Publikasikan aja kalau memang saya nggak punya ijazah. Ijazah TK juga nggak apa-apa mas. Ya kalau kita sih berani-berani aja. Yang takut kan sana. Sekarang digugat, orang yang gugat dilaporin. Sekarang yang pasang badan dilaporin juga. UGM dia laporkan, Sandi dia laporkan. Nah, dia kan ditembak, pelurunya dilempar ke pendukungnya. Loh, ini bukan konyol Pak, ini bukan bodoh. Ini senewen ini orang sudah. Itu aja. Senewan. Bukti udah terkumpul semua kok, 2 gugatan di Pengadilan Negeri Solo, terus dia
ngelaporin ke Bareskrim. Bareskrim cuma pegang fotokopi ijazah SMA. Mau ngapain? Sekarang tinggal negara. Negara mau jadi negara apa mau jadi kambing? Kan gitu. Kalau negara mau jadi kambing, ya sudah ngembek aja. Artinya Projo yang masih membela-bela dia itu kambing gitu semua. Maksudnya? Lah, Projo nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sekarang Jokowi ngelaporin UGM, Jokowi ngelaporin Sandi. Dari situ kan udah kelihatan bukan hanya panik. Apa yang mau dikomentari dengan orang-orang yang seperti itu? Bukti-bukti udah terkumpul semua. Bang Arlo di-mute dulu, Bang Arlo. Bang Arlo mute dulu. Untuk peradilan itu udah lengkap. Izin Pak host, Bang Cakra izin sedikit aja. Saya pernah kuliah, saya baru dengar loh kuliah khusus ahli kayu emang ada Mas? Gak ada. Ngebangin kayu cuman. Silakan, Bang Iwan sudah selesai. Saya ke Bang Den Bugis. Aku cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Cukup. Baik, karena di sana berisik juga. Enggak ada. Den Bugis silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat bergabung di Ganjar Terbaik. Den Bugis, silakan pendapatnya seperti apa? Oke, lagi berisik di sana ya, Bang Malaya. Rame. Den Bugis, kemana ini orang? Halo, Den Bugis. Assalamualaikum. Salam aja buat Pak Jokowi dan pendukungnya. Kita nggak butuh ijazah. Kalau pernah kuliah suruh bikin emblemnya seperti saya. Oke, Den Bugis. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, Den Bugis. Assalamualaikum. Selamat siang. Wah, selamat Dulu, Pak. siang. Ya. Gimana Den Bugis?